bukan studio komersil ya Pak ya? Enggak. Yang disewain, saya tahu Pak. Karena mau sewainnya berapa gitu ya. Alatnya pokoknya semuanya by the best semua. Jadi Top, kalau ini kan Marco, top. kita nggak pakai PSB kan di sini kan? Makanya dari tadi saya, Pak, ini bersih amat untuk sebuah studio gitu. Iya. Waktu itu kaget juga dipanggil sama orang lebih. Sini. Nih lihat nih. Studio lu bagus nih katanya. Memenuhi syarat. Iya. Dolby Laboratories mengakui Thank gitu you. ya. Ambience-nya dong studionya. Ini drummernya mewah sekali. Mewah sekali gitu. Oke, salam Promedia. Masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner, dan masih dalam konten berani belajar audio di sini, podcast pro audio nomor 1 di Indonesia. Thank you banget Pak Setiadi Chandra. Akhirnya kita sebuah privilege kita bisa ada di tempat ini, kehormatan banget. Wow, masih seger, masih brand new sekali Pak ya. Ya. Pak, kelar kapan sih Pak ini Pak? Kelarnya Studio? kurang lebih bulan Juli tahun kemarin. Tahun lalu ya? Masih fresh banget dan bukan studio komersil ya Pak ya? Enggak. Yang disewain, saya tahu Pak. Karena mau sewainnya berapa gitu ya. Alatnya pokoknya semuanya by the best semua. Pak, boleh dong Pak kita spill grebek studio Chandracom. Mixernya pakai apa dan kenapa pilihnya ini Pak? Oh ya, ini mixernya SSL Origin. Oke. Karena pas saya mau bikin studio emang mixer ini baru keluar. Bener-bener yang paling Bener-bener baru keluar. Ya? Baru keluar terus dan kalau kita lihat tongkrongannya cukup oke gitu. Pas ya, compact, Iya, tapi bener. tetap grand-nya juga dapat gitu. Bener. Spek teknis yang lain Pak yang jadi pertimbangan kenapa pilih pakai Origin? Karena ya jujur aja sih harganya nggak semahal yang konsol gedenya yang lain gitu loh. Karena yang mixernya ini, yang Origin ini dibuang fungsi kayak motorized fader. Oh, ini malah Iya, nggak motorized ini malah ya? nggak Jadi ada. masih Bener, manual ini ya? Oke. pure analog, Oke. makanya murah. Oke. Terus selain itu dia juga nggak ada total recall. Biasa kan SSL terkenalnya dengan total recall. Jadi Anyway, di aplikasi Chandracom Studio ini nggak perlu yang motorized juga gitu ya? Nggak terlalu... iya, kita sih pertimbangan harga juga. Dan ternyata waktu keluar ini belum ada ini nih si UF8. Oh, jadi ini Sekarang optional? ini opsional. Tadinya ini Sebelumnya rek plat. kosong, rek kosong. Plat doang Plat ya? ininya di bawah. Hmm. Tapi mereka udah bilang ini dua ini bisa ditaruhin macem-macem karena ini standar 19 inch. Oke. Dan beberapa lama kemudian baru mereka bikin ini yang memang pas gitu loh. Kalau secara channel saya lihat kan 32 gitu Pak ya. Iya. Tapi maksimumnya dia bisa take sampai berapa channel Pak? Maksimumnya harusnya bisa sampai 64 harusnya kalau kita 64. manfaatin di Q itunya, Q stereonya. Oke, tapi dengan tidak ada motorized berarti kan tidak ada layering Pak. Iya. Prinsipnya gimana dia kalau dari stage rack gitu atau gimana? Dari stage rack. Misalnya kan channel ini bisa 64 nih, sementara fadernya ini 32 channel doang gitu. Oh, dia bisa pakai yang ini nih. Pakai yang gennya yang di bagian entah dia di channel fader atau yang di sini nih di Q Oke. stereo. Tapi intinya bisa sampai 64 gitu ya. Penpotnya bisa pakai ini. Oh, jadi penpotnya pun ada dua ya di Ada, sini betul. ada di Betul. ada SF pen, ada penpot utamanya di sini Betul. gitu ya. Oke, ini bicara tentang mixer Pak. Iya. Lalu ini optionalnya. Nah, di studio ini kan yang paling penting jadi standarisasi adalah studio monitor speaker. Kenapa pilih Neumann? Karena pasti pakai Neumann gitu. Karena Iya. Pak Setiadi Chandra ini pemegang mereknya. Tapi kenapa memilih Neumann tipe ini dan apa pertimbangannya? Oh, kalau yang untuk Atmos, Ya. kita pertimbangannya sih dari segi ruangan ya. Oke. Dari ukuran ruangan. Jadi ini kita pakai yang 5,5 inch Oke. untuk LCR-nya. Oke. Sisanya pakai yang paling kecil 4 inch. Oh, ini 4 inch ya? Ini 4 KH inch. 80. 80 betul. 80 ya. Sama subnya yang 10 inch. Tipenya Pak? Itu KH750. KH750. Ada di belakang situ. Mainnya Pak yang LR-nya ini? Oh ya, main LR-nya ini yang
tipe top of the line-nya yang saat ini tuh 410. 410. Sorry, ya? 420. 420. KH420, bawahnya subwoofernya 870. 2 kali 10 ya? Atau Iya, 2 kali 10 betul. inch ya. Oke. Pak, itu memang Twitternya memang dibalik gitu Pak Betul. ya. Jadi memang Biar supaya dapetin sweet dapat pas spot-nya. ya. Betul. Ear levelnya pas. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Nah, ini sudah standar bisa untuk mixing Dolby Atmos. Iya. Gitu ya. Berapa poin Pak ininya Pak? Studio Atmosnya? 7.1.4 Atmos yang paling 7.1.4. Atmos yang paling rendahnya. Oke. Wah, ini sama. Kita habis bikin konten juga sama Living Room Studio DJ Sumantri. Betul. Juga Dolby Atmos 7.1.4. Betul. Pak, di-spill dikit dong Pak, berbagi ilmu dan knowledge juga tentang Dolby Atmos. Why Dolby Atmos dan kenapa goes to Dolby Atmos? Oh ya, jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu pas bersama dengan studio ini, kita lagi bikin studio itu, dapat kabar kan Apple keluarin Atmos musik. Yes. Sehingga kita sekarang dari setting itu keluar gitu ya di Apple Music ya. Terus memang waktu itu kita lagi rencana bangun studio ini, kebetulan kita kenal sama orang Dolby juga, si Geoffrey. Tadinya kita mau bikin 2 studio sebenarnya, untuk Dolby, untuk yang Dolby sama Atmos sama yang biasa gitu loh. Tapi karena budget, akhirnya studio yang stereo ini kita tambahin Atmos juga. Pak Steady masih ada limit budget juga ya ternyata ya. Soalnya yang punya barang sendiri ya, tinggal keluarin gudang gitu loh. Iya, waktu itu akhirnya kata si Geoffrey, kenapa nggak taruhin ini aja, speaker Atmos aja di ruangan ini. Oke. Oh ya benar juga ya. Gitu. Pertanyaannya, sudah certified Dolby Atmos juga nggak Pak studio ini? Kita nggak certified karena memang saya tidak dikomersilkan. Jadi pertimbangannya karena tidak untuk komersil, gitu ya, buat apa juga. Betul, gitu ya. Tapi ruangan ini dikalibrasi sama Geoffrey dari Dolby juga. Wow, langsung dari Dolby Laboratories gitu ya. Jadi dikalibrasi dengan beliau juga sih ini. Ya. Pak, setelah dari tahun lalu nih 2022, ada karya atau sesuatu yang sudah muncul Pak dari studio ini? Album atau lagu apa? Kita sebenarnya nggak memproduksi begitu, tapi dari tahun berapa, sorry? Bisa dari sejak mulai pasang Dolby Atmos ini yang sudah karya, supaya netizen tahu nih apa sih lagunya, karyanya seperti apa sih? Gitu kebetulan banget nih, baru beberapa hari yang lalu The Fly ngeluarin single. The Fly ya, cek ya, The Fly. Baru ngeluarin single itu, kebetulan mostly recordingnya di studio ini. Kayak drumnya, vokalnya, terus mixingnya di sini. Masteringnya juga di ruangan sebelah kita. Sudah ada di Apple Music juga? Sudah, baru hitungan hari juga. Pas ulang tahun The Fly gitu. Fresh from the oven. Jadi supaya kita tahu gimana dengerin Dolby Atmos, bisa dicek. Belum di mixing Dolby Atmosnya, jadi belum. baru jadi stereo. Masih stereo. Yang sudah ada Dolby Atmos pernah nggak Pak? Ada nggak? Sudah ada. Belum. Karena ini The Fly ini baru pilot project buat ngetes alat-alat ini. Karena kan perlu di testing nih semua nih, biar kita tahu kurang apa gitu. Tadi dari Solid State Logic, lalu Neumann, nanti kita spill dikit lah kira-kira. Mikrofon pasti Neumann juga dong Pak ya? Banyak Pak ya? Take vokal sekarang pakai apa Pak Neumann-nya? Kita mostly sih U87. 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 U87 ya, itu yang paling legend banget itu ya. Betul. Oke Pak, kita berangkat mulai dari mana nih? Dari sini dulu nih Pak. Apa aja Pak kira-kira Pak? Antelope ini untuk apanya? Antelope ini adalah master clock. Master clock. Iya, master clock ini jadi semua soundcard atau peralatan digital yang ada di sini itu masternya dia. Pembuluh darah pokoknya, clock generatornya dari sini Pak. Jantungnya ini. Betul. Dan kebetulan master clock yang saya pasang ini bukan sekedar master clock, dia tuh jatuhnya udah atomic clock. Jadi penjelasannya levelnya lebih tinggi lagi. Jadi lebih tinggi. Jadi atomic clock ini memang kayaknya sih kalau di pro audio mungkin cuman di recording cuman dia doang. Tapi orang audiophile
ada merek lain lagi juga. Apakah juga bisa sync juga Pak? Nanti jadi clock generator ke visualnya, ke lighting supaya punya clock yang sama bisa. gitu ya? Available ya? Bisa. Oke. Bisa. Lanjut Pak, Galaxy ini untuk ke... Galaxy ini sound card audio interface yang 32 channel yang saya pakai di ruangan ini untuk Atmos. Oke. Jadi Atmos kalau kita mau playback doang kan pakai Apple Music nih. Ya. Kita pakai Apple Music, terus dikeluarin ke Galaxy ini. Dari Galaxy langsung ke speaker, ke 12 speaker ini. Kita nggak pakai alat apa-apa lagi. Jadi istilahnya kalau di live ini di LMS-nya Pak ya, loudspeaker management system betul. juga. Dia ada kebetulan dia ada Atmos management speakernya juga. Jadi speaker management ya kalau di live ya. Jadi sekaligus bisa nyimpan kalibrasi, EQ, delay bisa di sini semua. Makanya saya langsung dari sini semua. Terus prism audionya untuk? Ya, prism audio ini saya pasang di sini yang 2 channel itu buat buang hasil printan dari stereo dari konsol, di printnya ke sini. Buat nanti di mastering. Siap. Link Aurora. Nah, Link Aurora ini sama audio interface yang 32 channel ini yang kita connect ke SSL ini. Buat recording kita pakainya ini jadinya. Kalau Atmos pakainya yang si Galaxy tadi. Ini mesinnya atau apa enggak? Kalau ini adalah Patch Bay. Jadi kalau biasa kita lihat Patch Bay yang pakai kabel-kabel, ini digital atau gimana Pak? Ini analog Patch Bay tapi digitally control. Jadi ada plug-innya di sini, ada aplikasinya di sini. Kita spill tampilannya. Ya. Analog Patch Bay tapi digitally control. Betul. Gitu. Jadi kalau ini kan kita nggak pakai Patch Bay kan di sini kan? Makanya dari tadi saya, Pak, ini bersih amat untuk sebuah studio gitu. Iya. Jadi ini udah semua udah di-connect ke sini semua. Jadi permanen ya, tetap gitu. Tapi dari sini kita tinggal kasih tahu. Gitu ya, kita tinggal klik aja ya. Udah kayak digital mixer. Ini mau kemana, routingnya lah kira-kira ya. Per lagu kita, The Fly kan kemana ada 2 lagu. Kayaknya yang ini. Ini patchingnya guys. Jadi benar-benar langsung kita bisa atur kemana gitu ya. Misalnya channel satunya buat kick pakainya apa aja. Snare pakainya apa aja gitu loh. Mereknya di bawah Pak Steady juga gitu ya. Jadi kalau mau dapetin vlog audio betul. Gitu ya, hubungi Candracom tuh. Kalau ini lebih ke power conditioner Pak. Power conditionernya kita pakai Black Lion. Black Lion. Iya. Jadi ini supaya tegangannya juga rapi, listriknya juga lebih bersih gitu Pak. Betul sekali. Lanjut Pak ke rak berani kita ini apa nih Pak? Mainan Bapak nih. Yang ini betul. Karena buat nambahin color mic preamp, kita taruh beberapa mic preamp juga di sini. Ada mic preamp dari Neumann. Mungkin orang jarang yang tahu juga. Saya aja baru tahu Pak. Baru nggak saya kalau Neumann ada mic pre. Iya. Tapi dia benar-benar bagus sih. Dia clean karakternya. No doubt lah Pak kalau Neumann. Pak sedikit aja deh Pak. Neumann boleh di-spill nggak Pak? Kira-kira di berapa harganya Pak? Dia di 50 sekian sih. 50 juta sekian netizen only for mic pre. 2 channel tapi ya. 2 channel gitu. Ini bisa dari U87 ke dia? Iya, betul. Mantep banget. Wah, udah pasti kawin itu. Satu pabrikan gitu ya. Betul. SPL-nya pre juga? Preamp? Iya, ini mic preamp juga dari SPL. Dia pakai teknologi 120 volt audio rail dia. Apa yang fiturnya membedakan? Headroomnya jadi gede. Jadi lebih lebar? Jadi lebih lebar, betul. Ini udah mic pre anget semua lah ini. Jangan tanya ini SPL sama Neumann. Betul. Terus ini kita ada Grid River di sini. Grid River yang 500 series kita pasang juga buat untuk apa, Pak? Karakter yang NIF tapi yang lebih modern gitu. Bisa di sampling gitu atau? Enggak, dia mic preamp juga. Oh, pre juga. Mic preamp juga. Grid River tapi mereknya. Ini rak mic pre ya. Iya. Terus bawahnya. Biasa sih sini ada NIF 1073 cuman lagi kagak ada. Ini barang Banda. Aduh, ini butik seri semua lah pokoknya. Kalau kita nyebut NIF, kita nyebut Neumann, SPL, API, ya kan? API kok nggak ada Pak ini? Nggak, bukan kita. Oh gitu ya. Oh ya, itu salah satu yang butik-butik lah gitu kira-kira. Bawahnya Pak? Bawahnya ini ada reverb. Ini AMS RMX 16 ini reverb 2. Ini juga reverb Bricasti. Nah, jadi kita ada 4 reverb prosesor di sini.
Reverbnya udah. Ini langsung ke insert send return ke Betul. SSL Pak ya? Betul, udah kita ke SSL. Send return-nya by analog gitu, Ya. send return gitu ya? Ya. Oke. Analog semua. Dan itu di patching ke patching yang vlog tadi juga? Atau langsung dia direct ke konsol? Dia langsung direct ke konsol. Oke, send return ya. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk Iya. ke mainan yang seru banget nih Pak. Iya. Ini baru top nih. Oke, kita dari sebelah kiri Pak. Ya, Nif. ini equalizer-nya Nif. Oke. Equalizer-nya Nif. Yang Berapa bawah band Pak? dia 4 ya? 4 band ya. 4 band ya, 4 band equalizer. 4 band equalizer, 2 channel. Oke, bawahnya kompresor. untuk 225 itu kompresor. Aduh Pak, saya tuh ngelihat kayak gini nih buttonnya, potensionya itu unik banget gitu ya, unik-unik gitu. Betul. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke TK ini apa TK Pak? ini master bass kompresor. Master bass kompresor. Oke. Jadi dia butik dari Swedia, dari Sweden, tapi harganya masih oke karena cuman home industry. Oke. Suaminya yang ngerangkai, istrinya yang suaminya yang ngedesain, istrinya yang jadiin hardware. Yang nyolder malah istrinya. Itu jangan sampai order banyak Pak. Susah ngirim. Produksinya terbatas gitu betul, ya. Betul sekali. Gitu ya. Oke, distressor lebih ke distressor, kompresor. Kompresor juga Pak ya. Iya. Nah, kompresor ini Bapak langsung buy per channel gitu di SSL atau gimana Pak? Semua masuk ke vlog. Oh, semua masuk ke vlog. Jadi di vlog ini kita bisa pilih ya channel mana. Oh, gue butuh kompresor yang punya TK nih, gue punya yang distressor nih, gitu tinggal milih. Bisa di chaining langsung dari vlog semua. Ya, dari itu sini pentingnya ya, karena digitally control. Betul. Siap. Dan ini di bawah juga kompresor Bluey, based on 1176. Tapi dimodif karena waktu itu berdasarkan 1176-nya CLA. Jadi Blue ini ada kerjasama sama CLA. Waduh, Black Lion ya, ampun iya, ini Lion. jadul banget tampilannya gitu, bulky kayak ampli-ampli zaman dulu gitu ya. Tapi ini top bener nih. Bener. Next Pak. Nah ini yang modular ini sebetulnya yang satu brand series. Atau bisa campur-campur? Campur-campur. Jadi ini kayak deisernya kita pakai SPL. Terus ada transient designer dari SPL juga. Bentar Pak, pelan-pelan. Netisound de-esser itu adalah de-esser untuk ngilangin S. Gitu Pak ya. Betul. Jadi itulah diperlukan sebuah de-esser. Prosesor de-esser ngilangin S-nya. Sebelahnya apa tadi Pak? Transient designer. Transient designer buat apa dia Pak? Buat misalnya kick tuh kita bisa namain attack-nya dengan gampang, satu tombol atau sustain-nya mau duk atau bedanya kita kurangin sama gate spesifiknya apa? Beda ya? Beda. Dia bukan gate. Tapi dia sebenarnya kompresor tapi yang dipersimpel aja. Semua jadi tinggal ada cuman settingan attack sama sustain doang, udah that's it. Kebanyakan buat dipakai nama kick sama snare sih paling. Makanya nggak komplit ya ADSC-nya. Betul. Attack decay-nya nggak ada. Nggak ada. Lanjut. Ya, sebelah ini Harrison EQ. Nah, kebenaran Harrison ini baru diakuisisi sama SSL. Ya. Makanya kebetulan kaosnya saya ini SSL. Ini dong, kaosnya Harrison ini. Jadi sekarang langsung ikut seproduk-produknya sekalian karena Harrison di SSL. Ya. Dan nantinya Harrison pun akan banyak produk-produk 500 series yang kecil-kecil untuk kedepannya. Tapi digitalnya akan terus jalan atau malah dia kan ada bagian software sama konsolnya kan. Ya. Semua jalan lagi. Tapi sebelumnya kan mereka nggak punya produk kecil-kecil gini. Iya, karena Harrison itu brand butik cukup lama. Betul. Rada, sorry itu saya sebelumnya hidup segan mati tak mampu, nggak kedengeran gitu. Sekarang kayak bangkit lagi gitu. Setelah dibeli SSL. Betul. Bakal banyak produk-produk 19 inch juga. Jadi mic pre-nya orang bisa beli mic pre 8 channel Harrison. Inggris juga kan Pak ya? Tadinya Amerika. Cuman sekarang di manufacture-nya ke SSL ya. Betul, kayak konsolnya Harrison itu dibikinnya di SSL. Sekarang ke UK ya. Di UK. Lanjut Pak. Iya, ini sebelahnya abis EQ Harrison, ini kompresor dari Grid River. Ini juga yang buat Grid River sebenarnya. Si Harrison ini. Kompresornya banyak. Terus di bawah ada Shadow Hill. Ya karena ini nggak cuman ada master bass kompresor konsol ini. Kompresor per channelnya nggak ada. Jadi kita lebih banyakin porsinya kompresor. Tinggal per channel dari sini milih mau ngambil yang kompresor yang mana gitu. Betul. Ya. Jadi Shadow Hill kompresor juga. Seru amat Pak ada. Dia kompresor yang bisa 3 karakter dia. Jadi steel, iron, nickel.
Sebenarnya ya kalau boleh dibilang ya ada yang ngikutin karakter NIF, SSL, API kurang lebih lah. Cuman lebih spesifik banyak dipakainya kompresor untuk di MI atau di musik yang apa? Misalnya atau gitar atau ke... Dia sih bebas buat drum. Bisa buat apa aja bisa. Buat apa aja, basically apa aja. Tapi stereo kompresor. Ya. Terus yang sebelahnya standar audio lever or MK2 ini buat distortion. Distorsi. Distortion. Untuk buat gitar juga gitu atau Betul, buat nambah-nambahin distortion. Ya. Dia bisa pakai ini. Kalau Carnaby ini agak unik nih. Dia apa tuh disebutnya harmonic EQ kalau nggak salah. Harmonic EQ ya. Jadi dia yang pertama kali bikin ini sih harmonic EQ. Bedanya sama EQ yang lain gitu? Dia jadi karakternya langsung berubah tuh kalau diputar tuh. Jadi bukan kayak mainin frekuensi tapi karakternya jadi berubah. Oke. Agak unik sih. Mungkin dia ada parameternya sudah dia presetnya compile semua gitu ya, jadi langsung berubah ya. Dan fully analog ya Pak ya? Fully analog. Semua ini fully analog kebetulan. Ya. Mantap. Membawa dari LA2A yang dibikin sama si Lindell Audio. Ini apa? Leveling amplifier. Leveling amplifier. Jadi dia routingnya di mana dia positioningnya untuk? Buat vokal, buat bass gitu. Mirip-mirip kompresor sih. Mirip kompresor, tapi masuk ke dia dulu, dia insert gitu atau gimana? Di insert. Oke. Di insert. Link bawah apa ini Pak? Enggak, ini cuma tutupan doang. Sorry. Panel tutupan. Ini panel penutup biar nggak kelihatan gitu kosong. Dan masih ada beberapa slot, jadi ya netizennya ini mainan Pak Chandra semuanya. Jadi kalau Pak Syadi lagi nggak bisa tidur kan, gue pasangin ini dah gitu ya. Iya. Oke, apalagi Pak yang perlu di-spill Pak dari studio Chandracom ini Pak? Enggak, kurang Pak, lebih sih. powernya si Newman Pak, itu dia satu power begitu. Ini kan kalau lihat platnya apakah memang itu dikeluarin. bisa dipasang di belakang, memang tapi dikeluarin? Betul sekali. Dan emang dua tipe ini nih memang banyak orang yang bisa banyak orang yang ditanam. Jadi memang bisa di remove dan dibeli racknya sendiri. Nah, pertanyaannya Pak, satu power ini langsung drive untuk atas doang atau bisa dua-duanya? Enggak, satu doang. Yang sebelahnya itu baru yang buat subwoofernya. Ada di sebelahnya. Lagi ya? Ada. Jadi ada 4, 2 kiri kanan. Pertimbangannya lebih untuk maintenance supaya lebih gampang kelihatan. Buat gitu, nyetingnya juga. Buat nyetingnya EQ-nya apa kan bisa disetting dari belakang. All Newman speaker still made in Germany? Enggak. Atau sudah ada yang belakangan udah ada yang di Ceko, di Ceko, kayaknya ada yang di Ireland juga deh. Mereka tergantung tipenya deh. Dan masih eksis sampai sekarang Pak ya, Newman ya? Betul. Newman is Newman gitu ya. Karena yang speakernya kan semua speakernya ada Neumann KH. Itu diambil dari Klein & Hummel. Jadi dulu Klein & Hummel dibeli sama Sennheiser. Jadi di bawah Sennheiser itu ada Neumann sama Klein & Hummel. Tapi sejak kurang lebih 2010 Klein & Hummelnya dilebur ke dalam Neumann. Jadi brandnya dihilangin sehingga jadi Neumann KH. Lihat sekarang KH. Jadi Neumann makanya semua speakernya Neumann KH. Selalu. Pak, gitu. Boleh di-spill ke netizen produk-produk apa saja yang di-handle oleh Chandracom saat ini selain yang pertama jelas pasti Newman gitu ya, baik mikrofon dan studio monitor speakernya ya. Sekarang dia udah lengkap sih, ada mic preamp, ada sound card juga. Sound card juga. Sound card sampai berapa in berapa out Pak? Sound cardnya dia baru ngeluarin yang 4 in 4 out. 4 in 4 out. Jadi itu sebenarnya mereka baru 2 tahun yang lalu akuisisi merging teknologi. I see. Makanya sound card-nya namanya Neumann MT48. Karena MT-nya merging teknologi. Waduh, itu DAW paling powerful banget pada zamannya. Karena saya ingat banget dulu waktu Digico, saya masih di 5 dulu ya, Digico D5 itu udah yang paling kuat ngikutin memang merging doang. Itu bisa kerja mau berapa track, engine-nya, mesinnya udah paling TOP BGT itu bener-bener. Bagus banget. Bagus banget. Sekarang itu masuk ke dalam Neumann. Neumann ya. Jadi dia bikin, dia kan udah punya sound card sebelumnya namanya Anubis. Nah Anubisnya itu dibikin ulang lagi tapi dengan spek untuk kebutuhan studio. Jadi Anubisnya itu jadi Neumann MT48. Lebih
studio friendly lah, Ya, input outputnya segala gitu. Jadi si DAW-nya tadi interface Neumann itu built-in sama merging software-nya atau optional? Enggak, itu optional. Optional, bisa beli. Optional. Boleh di-spill Pak. Kalau ininya satu doang itu 4 in 4 out berapaan? 4 in 4 out itu di 34 jutaan. Interface 4 in 4 out itu 34 juta. Tapi dia udah bisa buat mastering quality. Oke. Karena headroom-nya headroom mastering. Wow. Open Nggak banget ada masalah, open banget. Ya. Lanjut Pak, tadi Neumann yang absorb sampai KH, sampai merging technologies, terus apa lagi brand yang lain? Ada AMS NIF. AMS NIF, oke. Terus kita ada juga kayak Arturia, Native Instrument. Arturia, ya. SPL juga kan ya? SPL juga, SPL, betul. Ya. Terus SPL. Apalagi? Mixer, SSL Bapak untuk studio juga? Oke. Betul. Aksesoris-aksesoris yang selama ini Bapak juga pegang, apalagi? Banyak sih. Banyak ya. Lupa. Jadi nanti tinggal cek aja langsung di websitenya Candracom gitu ya. Semuanya komplit. Kemudian dengan adanya studio ini Pak, dreamnya mau Pak ngapain sih Pak? Toh dagang-dagang aja, buka toko, yang penting jualan. Ngapain sih seorang Setiadi Chandra harus banget gitu bikin studio gitu? Apa sih yang kita mau awalnya gitu? Apa ya namanya? Kita mau balik adain alat-alat analog lagi gitu. Biar orang lebih tahu kualitas yang analog sebenarnya yang seperti apa gitu loh. Karena sekarang anak-anak di bawah kita ini semuanya udah taunya digital semua, plug-in semua gitu Betul, Pak ya. Betul. Itu dua-duanya bagus, tapi punya kesenangan sendiri untuk megang sesuatu, touching, terus kadang feel-nya beda. Iya, begitu dia mau kompresor dia ke sini. Jadi ada bergeraknya. Tapi emang bener Pak, saya jadi inget, maksudnya jadi inget studio-studio lama gitu ya, Aquarius gitu ya, Studio 15 kayaknya, waduh, pakai kursi itu kayaknya maju mundur kayaknya, seninya kayaknya. Betul. Suasana recording banget. Selain itu Pak, kenapa harus dengan? Apakah jadi sekaligus juga buat showroom juga gitu ya? Satu buat showroom juga, biar orang juga ada bayangan ya. Jadi maksudnya kalau mau bikin studio yang seperti ini, kita bisa gitu. Apakah nanti rencana ke depan nih, sekarang sih mungkin nggak dikomersilin, akan punya planning untuk dikomersilkan juga gitu Pak? Untuk produce gitu? Atau mungkin jadi produser gitu, label juga? Belum ada kepikiran, tapi yang pasti kita lebih mau band-band, mungkin musisi-musisi atau artis-artis cobain. Biar cobain cara kerja analog seperti apa dan kualitasnya, jadi tahu kualitasnya seperti apa gitu. Lebih untuk situ sih. Wow. Syukur-syukur abis itu beli ya. Iya dong. Itu ini yang saya suka dari Pak Setiadi Chandra. Saya sahabat lama, kenal sudah lama. Saya sering kali, kita ketemu malah banyak kan di pameran gitu ya. Di Indonesia jarang ketemu, paling simpangan doang gitu ya, jarang banget gitu. Tapi satu hal yang saya belajar, saya melihat, saya banyak belajar dari Pak Setiadi, fokus, tajam gitu ya. Terus nggak neko-neko gitu loh, nggak. Setahu saya dari dulu nggak pernah tergoda dia pegang live gitu. Jadi saya juga nggak merasa terganggu market saya. Pokoknya tajam aja ke situ gitu. Tapi beliau fokus banget di butik, produk, lalu di software, di studio gitu ya. Dan ketekunan itu membuahkan hasil. Sekarang udah berapa tahun berarti Pak ya di industri ini ya? 20 tahun lebih ya? 20 tahun lebih kalau dihitung dari toko komputer. Iya, saya aja mungkin tahu Candracom dari, tahu Pak Setiadi lah gitu, dari mungkin 2000 gitu ya. Saya masih di Santika waktu itu. Iya, benar. Kalau anggap tahun 2000 aja, kita udah 23 tahun. Iya, makanya kan Studio BB aja tuh Pak Radi dulu tahun berapa itu Pak ya Bapak di sana ya? 96, 95 kayaknya. 96, 95 itu Bidakara ya Pak ya? Bidakara, itu masih Pro Tools gitu. Betul. Dan Netisound se-Indonesia Raya percayalah bahwa industri ini, pro audio, itu sudah cukup dan sangat menjanjikan, tapi kuncinya satu, ketekunan. Kalau kita tekun, setia dengan perkara kecil, pasti kita akan dipercaya perkara yang besar. Kalau kita setia dengan panggung yang kecil, kita pasti juga akan dipercaya panggung-panggung yang besar. Setuju Pak? Setuju banget. Oke, sekarang kita akan menuju ke ruang TIC. Ada apa di ruang TIC Candracom Studio? Iya. Nah, Pak Setiadi, ada apakah gerangan di sini? Iya, kebetulan mikrofonnya lagi dicabut. Dipasang ya, oke. Karena mikrofon yang bagus memang setelah dipakai langsung masukin ke harus box masuk lagi. Ke betul. Penyimpanan. Jadi kita di sini ada stand Thread Orbit.
Oke. Standnya ini bisa ditaruh gitar di sebelah mari. Ya. Bisa taruh violin. Oke. Taruh iPad di sini. Gitu. Biasa kita ada taruhin buat taruh headphone juga sih gantungan. Ya, jadi ini fungsional semua ya. Jadi kalau mau langsung gitar, cantolin di situ, violin. Betul. Apa buat tiup ini Pak ya? Violin ini buat violin ya. Oke. Biola. Standnya ini dari mana Pak? Standnya dari Trade Orbit dari Amerika. Trade Orbit. Iya. Stand aja nggak kaleng-kaleng guys. Pokoknya ini. Dan ruangannya ini betul-betul untuk ruang take ya. Ini kita lagi pintunya dibuka. Nah, tapi kira-kira kayak gitu ya. Jadi betul-betul secara akustik betul-betul dipikirin. Akustik dengan siapa nih Pak? Joseph Manurung. Joseph Manurung. Joseph ya, GM. Betul. Oke, yuk kita akan lihat ada apa di luar studio peralatan kontrolnya di sisi yang satunya. Oke, Pak Setiadi, tadi kita habis ngulik di ruang kontrolnya gitu ya. Di sebelah ini ada ruang apa, Pak? Ruang buat take drumnya. Take drum. Yuk kita lihat take drum. Sama ada ruang ampli juga. Oke. Ya. Nah, wah, ambience-nya nice banget. Ada piano Yamaha. Ini tipe Use 5. Ditutup boleh, biar nggak. Semuanya masih. Suara AC-nya gede kalau nggak. Ini Yamaha keren banget Pak, grand pianonya Pak. Enggak, upright. Tapi ya? Upright-nya yang agak mirip grand, tapi ke atas dia bedanya. Oh, makanya dia larinya nggak ke sana ke belakang, tapi dia ke atas gitu ya. Karena kalau kita pakai grand udah habis nih space-nya. Nah, waktu dia ngetik Pak, ini pianonya sudah elektronik atau tetap todong Pak? Tetap todong. Biasa kita taruhin apa tuh? Lagi nggak kita pasang Cepitan tuh mic gitu ya? Ada Neumann baru keluarin mikrofon yang namanya MCM system buat apa? Modelnya kayak clip on berarti kecil. Kayak clip on. Oke. Dua sini berarti. Tapi spesifik memang itu untuk piano mikrofon. Betul. Oke. Oh nggak, dia bisa buat semua instrumen. Oh, oke. Bisa semua instrumen. Cardioid atau? Dia kondensor. Kondensor ya. Kondensor bisa untuk semua instrumen sih so far. Oke, dan ini drumnya pakai DW ya? Iya, drumnya kita pakai DW. Standnya juga sama, pakai Trade Orbit. Oke. Ambience-nya dong studionya ini drummernya mewah sekali, mewah sekali gitu. Background-nya Pak, ada filosofi atau behind the story why the Borobudur Stupa here? Oh, enggak sih. Kita cuman art aja gitu ya? Art aja. Kebetulan saya mau ditaruhin ornamen-ornamen yang lebih tradisional Indonesia. Pak, target noise-nya di sini Pak, artinya gitu gimana Pak pada waktu pembangunan secara akustik? Kita sebagus mungkin sih. Sebagus mungkin. Hasil pengukurannya, akhirnya result-nya? Saya nggak ukur yang ini, tapi kebetulan yang waktu di Dolby, kebetulan diukur sama orang Dolby. Dan hasilnya? Dibawa dari standar yang Dolby minta sih. Yang apa, NC25 kita dibawanya sih. Jadi masih di bawah NC25 ya? Iya, waktu itu kaget juga dipanggil sama orang Dolby. Sini. Nih lihat nih, studio lu bagus nih katanya. Memenuhi syarat. Dolby Laboratories mengakui gitu ya. Meskipun nggak disertified bukan karena memang nggak mau, karena memang tidak dikomersilkan gitu ya. Iya. Oke, dan sekaligus juga buat peralatan-peralatannya gitu Pak ya. Oh tadi jadi dari sini bisa tembus ya Pak ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Oh ini ruangan kaca ya? Ini sama itu nggak berhubungan. Oh ini satu lagi nih kita pakai stand juga sama dengan Trade Orbit. Trade Orbit ya. Jadi kalau dilihat di sini kan biasa banyak mic stand di sekeliling drum. Kita hanya pakai 3 teorinya. 3 untuk satu ini yang utama buat overhead. Kick out, kick in. Langsung dengan satu stand utama, tinggal dia bercabang gitu ya. Sedangkan yang ini juga buat snare top, bottom, sama hi-hat. Masih made in US? Dia udah made in China. Tapi secara desain patennya memang ini banget ya. Betul. Keren banget. Betul. Mic nggak sembarang mic stand, tapi betul-betul stand yang sudah dedicated, didesain khusus untuk take drum gitu ya. Termasuk ini yang stand yang paling gedenya. Oh, ini ada stand yang lumayan boom. Iya. Ini broadcast quality banget ini. Betul, itu bisa jauh banget itunya tuh. Broadcast quality dan bisa diperpanjang Pak ya? Bener. Bisa. Bener. Oke. Panjang banget. Misalnya buat choir, buat misalnya yang. Betul. Film juga bisa mestinya Pak ya? Orang film pakai ini juga. Gitu ini ya? Orang film pakai ini juga biar nggak kelihatan kan mic-nya kan. Jadi ditinggiin. Out of frame-nya gitu ya? Bener. Oh ini memang nggak tembus ya Pak? Nggak, ini ruangan ampli. Ini ada apa lagi nih di sini? Ini ruangan ampli di sini. Kita bilangnya.
Jadi kalau main, mikrofonnya todong ampli, betul. Ngetiknya di sini. Iya. Dan kita pakai Dynamount ini. Dynamount ini dia bisa ngontrol mikrofon ke depan, belakang, kiri, kanan, sama ini. Bisa dikontrol dari control room jadinya. Jadi apa aja ampli, misalnya kita, wah gue seneng nih suaranya JCM gitu, udah bisa pakai gitu. Betul. Jadi, sampai mau ngetik todong mic ampli, udah ada tempatnya sendiri gitu. Karena kadang-kadang musisi sound quality-nya dia udah biasa. Bener. Maunya todong ya? Ya, maunya todong, mau pakai biasa sama Orange, sama Roland, sama apa terserah gitu ya. Betul. Selain untuk todong ampli, Pak, masih ada buat apa lagi di sini? Enggak sih, buat todong ampli aja. Ampli ya. Spesifik, cuman untuk todong ampli. Kita lihat yang lain. Udah habis. Sudah habis semuanya. Tapi secara desain kita juga lihat nggak hanya diperhatikan secara akustik, tetapi juga estetik. Nah, ini keseimbangan yang saya lihat ada di studionya Pak Setiadi Candracom Studio. Kadang-kadang itu kan jadi pertentangan gitu, Pak ya. Orang estetik paling sebel waduh ada speaker di sini, aduh bentuknya jadi gini, absorber di sini. Tapi Studio Candracom membuktikan bahwa menyatukan antara akustik dan estetik itu bukan sesuatu yang mustahil. Gitu ya. Bahkan waktu itu kita dapat nice comment dari orang Dolby. Dia bilang, wah baru kali ini gue masuk ke studio langsung tahu gue ada di Indonesia, katanya gitu. Biasanya dia udah keliling dunia, di mana-mana kayaknya sama semua dia bilang. Karena sangat otentik sekali gitu, ada Borobudurnya, terus ada main lighting gitu, itu spot-spot lightingnya juga tetap di speaker kan ada ukiran-ukiran di speaker tadi. Ada perforated segala itu kan itu jadi tekstur, jadi desain. Meskipun ada kolom di tengah ruangan, tapi juga tetap nggak bulky dan nggak jadi ngalangin, nutupin, ganggu gitu, nggak. Tapi tetap looks indah gitu. Pak, boleh kasih tips and trick misalnya buat teman-teman netizen yang mau bikin studio, gue pengen nih jadi inspirasi nih kayaknya punya Pak Chandra nih. Gimana? Jangan takut kehabisan space gara-gara akustik sih. Jangan takut kehabisan space gara-gara Jadi sebenarnya kayak kita ruangan ini sebenarnya gede, tapi hasilnya jadi kecil karena space-nya kemakan akustik yang agak gede. Tapi demi hasil yang baik. Demi hasil yang baik, betul. Kalau untuk orang yang masih entry level, Pak, baru mau mulai gitu tuh mesti mulai dari mana, Pak? Iya, yang penting nyaman aja sih, dia nggak buat ngilangin pantulan-pantulan segala macam. Yang penting itu, karena di speaker Neumann yang baru kebetulan semua udah bisa dikalibrasi sih speaker itu terhadap ruangan. Jadi yang penting pantulan-pantulannya diatasin dulu gitu. Wow, thank you banget Pak Setiadi sudah ajakin kita Promedia Channel untuk studio tour. Kita ngoprek-ngoprek, kita grebek semua equipment dan bahkan lorong-lorong tempat-tempat yang ada di studio Candracom. Masih bersama dengan saya Yoswayan, Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Oke, kita udah bersyukur dan terima kasih sekali buat waktunya Pak Setiadi Chandra di studio Candracom. Kita sudah ngoprek-ngoprek semuanya, grebek alat-alat yang ada di Candracom Studio, menambah pengetahuan kita tentang di studio equipment. Kita selama ini banyak grebek, kemarin juga grebek The Sound of Color, grebek bedah konser, lalu live di Soundrenalin, di Hammer Sonic gitu. Dan sekarang kita bedah tentang studio recording. Kita sekarang sudah 85.000 subscriber, jadi netizen se-Indonesia Raya jangan lupa subscribe, like, komen, kasih kritik, karena kritik yang baik itu kritik yang memberikan solusi. Semua demi kebaikan industri kita. Siapa lagi yang menjaga industri kita kalau bukan kita sendiri? Kasih masukan yang membangun supaya Promedia Channel bisa menjadi sarana, menjadi media untuk kita belajar sama-sama. Kita mengedukasi industri kita. Nggak ada satupun yang lebih dari kita ada untuk saling melengkapi, saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain, supaya industri pro audio semakin maju dan menjadi tempat yang terbaik buat komunitas kita, para pecinta pro audio. Mantap. Jangan lupa subscribe, lalu saksikan channel-channel konten-konten kita berikutnya, ikuti terus dan kasih masukan yang terbaik. Oke, jangan lupa terus subscribe Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!